Stop peredaran rokok ilegal, polos, palsu, dan tanpa pita cukai. Jika tidak ingin jadi masalah, mari kita bantu dan laporkan. Assalamualaikum dulur Nganjuk. Saya Slamet Basuki, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Piye kabare? Sudah bisa berhenti merokok belum? Jika belum dan terpaksa harus merokok, belilah rokok legal. Jangan beli rokok yang ilegal, yakni rokok tanpa pita cukai atau rokok yang pita cukainya bekas atau pita cukainya berbeda atau pita cukainya palsu. Dengan membeli rokok legal, berarti dulur Nganjuk membantu keuangan negara untuk melaksanakan pembangunan dan layanan pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Ayo, bareng-bareng laporkan peredaran rokok ilegal. Gempur rokok ilegal. Laporkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdampak proyek pedestrian koridor Jalan Ahmad Yani, Kota Nganjuk, sebanyak 54 pedagang kaki lima terpaksa direlokasi ke tempat lain. Para pedagang kaki lima yang biasanya berjualan di sepanjang trotoar Jalan Ahmad Yani tersebut akan direlokasi ke halaman Pasar Wage Baru. Para pedagang kaki lima akan menempati tenda-tenda sementara yang telah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk. Proses relokasi ini dilakukan setelah pemerintah Kabupaten Nganjuk mulai melakukan penataan kota Nganjuk dengan melakukan pembangunan kawasan pedestrian di sepanjang koridor Jalan Ahmad Yani. Proyek pedestrian ini pun telah mulai dikerjakan sejak tanggal 9 September lalu sampai dengan 31 Desember 2021 mendatang dengan anggaran mencapai 23 miliar rupiah. Daman, salah satu pedagang yang terdampak relokasi, menjelaskan pihaknya hanya bisa pasrah dengan adanya pembangunan Jalan Ahmad Yani tersebut. Meski demikian, pihaknya mengaku selalu mendukung program pemerintah untuk Kabupaten Nganjuk yang lebih baik dan berkembang. Namun pihaknya berharap pemerintah Kabupaten Nganjuk memiliki inovasi untuk menarik minat warga untuk berkunjung ke Pasar Wage Baru agar ramai pengunjung. Ya, pengennya diramaikan seperti permainan anak-anak aja di sini biar masyarakat datang ke sini semua, biar semua rame. Penjual kolak roti juga rame, gorengan juga rame, nasi goreng juga rame, warung juga rame, semuanya rame. Jadi masyarakat itu bisa hidup tenang dan bisa mencukupi keluarganya. Itu aja, Pak. Terima kasih. Kalau tadi disebutkan di sini nanti di para pedagang dibuat tempat permanen, ini setuju atau tidak? Setuju, Pak Ketua setuju. Buat permanen. Kalau Bapak sebelumnya tiap hari dagang apa, Pak? Warung kopi. Warung kopi. Ya. Seneng nggak ya? Ya ini. Berarti intinya pedagang itu mau direlokasi asalkan hasilnya itu representatif gitu, Pak ya? Ya, ada. Aman gitu, rame. Aman, rame, itu aja, Pak. Sementara itu, untuk mengayomi para pedagang kaki lima ini, PLT Bupati Nganjuk dampingi langsung proses relokasi puluhan pedagang kaki lima terdampak proyek pedestrian koridor Jalan Ahmad Yani, Kota Nganjuk. Selain mendengarkan keluhan para pedagang, PLT Bupati Nganjuk juga menyerahkan sejumlah bantuan kepada para pedagang. PLT Bupati Nganjuk Marhen Cumadi menjelaskan relokasi para PKL di sepanjang Jalan Ahmad Yani akan dilakukan bertahap seiring dengan progres pembangunan pedestrian.
Sehingga untuk menampung seluruh pedagang, pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk melakukan pembangunan tempat relokasi secara permanen agar lebih layak untuk ditempati. Alhamdulillah saya bisa silaturahmi sama beliau-beliau. Ini adalah usahawan yang saat ini, sebelum dan saat ini berjualan di Ayani. Maka dengan dibangunnya pendestrian itu kita juga mohon dukungan dari beliau-beliau ini. Maka kita siapkan beberapa alternatif di jalan di sini biar jualannya nanti ke depan di sini, dan tadi harapannya apa? Dibangun permanen sehingga tidak seperti itu. Nanti seperti itu kan agak rawan. Maka saya menginstruksikan Pak Haris untuk PABBD ini juga dianggarkan untuk kenyamanan. Jangan sampai kebijakan pemerintah ini merugikan orang kecil, kuncinya itu dan memberdayakan. Memang sementara ini masih sepi ya. Tapi kalau nanti parkirnya sudah ada di samping kanan ini, kan otomatis banyak yang kesini. Parkir di sini kan menjadi tempat parkir, sehingga jadi banyak orang yang akan ya insya Allah makan di tempat bapak-bapak ibu-ibu. Proyek pedestrian koridor Jalan Ahmad Yani yang ditangani oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nganjuk mulai dikerjakan sejak tanggal 9 September lalu hingga ditargetkan selesai tanggal 31 Desember mendatang. Proyek pedestrian ini dikerjakan dengan menggunakan anggaran dari dana insentif daerah sebesar 23 miliar rupiah. Dari Nganjuk, Tim Liputan TV7 News.